العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ibarat ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, mari kita dengarkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita adalah untuk Allah Rabbuna Azza wa Jal. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu sekalian, hamba-hamba Allah, bekal hidup umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ini tema yang dimintakan untuk saya sampaikan di waktu duha yang barokah ini. Baik, benarkah kita sudah di akhir zaman sekarang? Dari mana kita dapat meyakini bahwa saat ini kita sudah di akhir zaman? Sederhana saja, saya akan ringkaskan karena kita harus dialog banyak nih. Sebab saya tidak yakin kita ke depan masih punya waktu berjumpa lagi seperti ini. Harap-harapnya sih masih ada, tapi saya tidak begitu yakin. Allahu a'lam. Nah, ringkasnya begini, ketika Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi berkata saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Ternyata yang bertanya, yang ternyata adalah malaikat Jibril, juga tidak tahu. Dan Allah telah memutuskan hanya Allah saja yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Kapannya terjadi itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita tidak tahu ya. Tidak ada ramalan-ramalan kiamat, itu tidak ada. Akidah kita menolak adanya ramalan kiamat. Tapi ketika Nabi ditanya, akhbirni an amaratiha, tanda-tandanya bahwa kiamat sudah sangat dekat ada enggak? Kata Nabi, ada. Nabi menjawab, kiamat sudah sangat dekat sekali dengan engkau apabila engkau menemukan satu zaman orang-orang yang hidup di zaman itu sebelumnya mereka sangat miskin, kere. Mereka saking miskinnya tidak beralas kaki, nggak pakai sendal, bertelanjang dada, mereka menggembalakan ternak. Tapi tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah yang kau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya, dan mereka saling berkuasa dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Bahwa jika zaman itu sudah kami temukan, maka jarak masa antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa yang kau maksud ya Rasul? Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Marilah kita lihat fakta sekarang. Dulu Arab itu masih satu Pak, namanya Jazirah Arabiah dulu ya. Sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih Jazirah Arabiah. Miskin apa kaya? Semua kita tahu itu. Tapi setelah mereka menemukan minyak bumi di dalam perut buminya, mereka langsung menjadi negara-negara kaya, bahkan terkaya di dunia. Dan mereka pecah menjadi beberapa negara. Yang pertama yang terkaya nomor satu di dunia, Qatar.
yang kedua Bahrain, yang ketiga Kuwait, yang keempat Uni Emirat Arab, yang kelima Arab Saudi, yang keenam Oman. Coba lihat hari ini, masing-masing negara ini sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, mengalahkan gedung-gedung tinggi yang ada di Eropa, di Hong Kong, di Tokyo, yang ada di Melbourne, di Sydney, di mana-mana besar, kota-kota besar dunia. Bahkan wahai hamba-hamba Allah, saya bulan Februari yang lalu bersama istri diundang untuk memberikan kajian selama 5 hari di Uni Emirat Arab. Masya Allah. Saat saya sampai di Abu Dhabi, saya tidak berhenti merasa takjub dengan perkembangan pembangunan di sana, luar biasa. Dan kami diajak ke hotel bintang 7, tembus batas itu dah, ke hotel bintang 7, yang membuat kami terkesima dari luar sampai ke dalam. Hotel itu yang standar kamar, harga kamarnya 1 malam, standar ke bawah, hanya 150 juta 1 malam. Harga secangkir kopinya 5 juta rupiah. Ya, ternyata kopinya dikasih serbuk emasnya. Kalau dimasukkan kartu ATM-nya, tapi bukan kartu ATM kita, kartu ATM orang sana, tekan nomor PIN-nya, keluar emas, Pak. Hajatnya berapa? 1 kilo, keluar 1 kilo. Di situ ada mobil yang kita kenal selama ini dengan mobil mewah, apa? Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini dan sebagainya. Rangkanya, bodinya terbuat dari emas, gila enggak? Di dunia ini hanya ada di sana. Itu baru Abu Dhabi. Ketika saya diajak menuju Dubai, sampainya di kota Dubai, kedua bola mata ini melotot terus. Saya hampir tak percaya kalau saya sedang ada di Arab, Pak. Lalu kami diajak ke mall terbesar nomor 1 di dunia. Mall itu ada di jantung kota Dubai. Di situ juga terdapat gedung tertinggi nomor 1 dunia, yaitu Burj Khalifah, tingginya 828 meter. Masya Allah. Tapi hari ini di kota Bandara Internasional King Abdul Aziz sedang dibangun gedung yang rencananya akan mengalahkan ketinggian gedung nomor 1 di dunia yang ada di Dubai. Nama gedung ini adalah Kingdom Tower, didirikan oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Walid bin Talal. Berapa ketinggian gedung yang sedang mereka bangun ini? 1,2 kilometer. Menjelang saya pulang, saya dikasih buku hadiah oleh konsulat jenderal kita di Dubai. Sambil mereka berkata, Ustadz, September, waktu itu Februari ya, September tahun ini pemerintah Uni Emirat Arab akan mendirikan di Dubai ini gedung yang akan mengalahkan gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah. Yang di Jeddah aja belum selesai, udah mau ditandingi lagi dengan yang lebih tinggi. Sekali lagi, gila nggak tuh? Bener-bener gila. Dan buku yang diberi hadiah kepada saya itu full color, dan ternyata tentang sejarah Arab. Full color, penuh warna, penuh gambar. Pas saya buka halaman-halaman pertamanya, ada gambar tentang Arab tahun 1969 ke bawah. Masih putih, Bapak Ibu. Warna fotonya masih hitam putih. Di situ terlihat, nampak benar di dalam gambar foto itu, penggembala ternak tidak beralas kaki sambil menghalau domba-domba mereka, dan mereka hanya pakai rompi tipis, tidak ada baju kaos dalam, tidak ada baju dalam. Jadi telanjang dada, nggak pakai sendal, bertelanjang dada, menghalau ternak, fotonya terpampang di situ. Masya Allah, apa yang digambarkan Nabi terjadi di zaman kita. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah SAW, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat. Berat sekarang adalah, kan kita mau bicara tentang panduan hidup akhir zaman nih. Jadi saya akan fokus di situ nanti. Papan tulis terbesar yang pernah saya temukan. Masih mending kalau
berupa kertas-kertas yang bisa dibolak-balik. Kalau ini benar-benar besar, maka rasakanlah. Mana spidolnya? Ya. Kalau begitu biar saya tunda dulu nulis. Sebentar. Jadi tahun 2011 Imam Masjidil Haram menyampaikan khutbahnya, dan itu ada di YouTube sekarang. 2011 ya. Apa kata Imam Masjidil Haram? Hai umat Nabi Muhammad, kalian saksikanlah bahwa yang dimaksud oleh Nabi sebagai manusia akhir zaman itu adalah pasti kita, bukan selain kita. Apakah kalian tidak menyaksikan Jazirah Arabiah yang dulu panas, gersang, tandus, ya, sekarang sudah menjadi kaya raya. Dan yang paling menakjubkan lagi adalah daerah Tabuk. Di dalam hadis sahih Nabi berkata kepada Muadz, apabila daerah Tabuk ini sudah turun salju, maka jarak ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Salju sudah turun di Tabuk pada waktu itu 2011 setinggi-tinggi, bukan mata kaki lagi Pak, mata kaki itu waktu 2009 itu tingginya semata kaki, 2010 sudah di atas mata kaki, 2011 itu sudah sebetis tingginya. Sekarang tiap tahun ketinggian salju yang turun di Tabuk sampai memanjang terus sampai ke Riyadh, sampai ke Palestina, ke Syria, Lebanon, sampai ke Kairo, ya. Bahkan awal-awal tahun 2019 ini udah nyampe ke Mekah, ke Madinah. Salju itu turun. Maka kata beliau, inilah dia wahai umat Nabi Muhammad, tanda yang paling nyata dan tak terbantahkan bahwa kita memang yang dimaksud sebagai penghuni bumi akhir zaman. Begitu. Dan Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yasiral furat bijabalin an dhahab yaqtatilu nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin 99 fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Takkan terjadi kiamat sampai sungai Efrat di Irak kering terlebih dahulu, lalu manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas dalam perut bumi Irak. Nanti setiap lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka pergi ke Irak, dan mereka perang di sana berbunuh-bunuhan memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, mati, tewas, terbunuh 99, cuma satu yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain Nabi berkata, jangan ada kamu termasuk di antara yang berebutan gunung emas itu. Sekarang bulan Februari 2013 di New York Times diberitakan bahwa peneliti dari Amerika Serikat, ada tim yang ditugaskan oleh NASA untuk memeriksa kondisi sungai Efrat. Lalu mereka menyampaikan berita yang akurat. Mereka katakan sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Menurut analisa kami dan para pakar dan ahli kami, 2014 sungai Efrat akan kering total. Kering total. Ternyata benar. Maret 2014 sungai Efrat kering total, tidak berair sedikit pun sampai sekarang. Dan yang menakjubkan adalah pernyataan George Walker Bush. Masih ingatkan dengan makhluk satu ini? Ini penjahat perang yang memang sangat jahat ini. Apa kata Bush? Dan itu masih ada di YouTube. Di depan Gedung Putih dia menyampaikan pidatonya yang penuh semangat. Dia mengatakan, satelit kita sudah menemukan potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman, tidak terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Tak siapa yang penjahat, tak siapa yang dikhawatirkan. Penjahat itu dialah yang suka merampok emas kemana-mana. Betul tidak? Iya, mungkin dia penjahat yang bertanggung jawabnya kali ya. Tapi yang penting dua ini, sungai Efrat mengering dan ditemukannya gunung emas. Nah sekarang, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ini sudah terjadi di zaman kita. Bapak Ibu mencoba mengelak. Dengan cara apa kita mengelak? Tapi saya yakinlah, yang datang ke pengajian ini bukan orang untuk mengelak, tetapi orang untuk menerima agar lebih yakin. Tapi yang mengelak itu dia memang sengaja nggak mau datang pengajian yang berkaitannya akhir zaman. Allah, apa itu akhir zaman ke zaman? Buat lemes aja hidup ini. Dia nggak tahu sahabat-sahabat itu diceritain Nabi tentang akhir zaman, malah semangat hidup mereka. Nabi ceritakan pada mereka tentang akhir zaman, maka malah membara gelora hidup mereka. Sebab apa? Sebab prinsip para sahabat, oh, udah dekat ternyata. Jika demikian, umur saya yang tersisa ini harus saya maksimalkan kepada yang lebih baik dan yang terbaik. Saya harus kalahkan yang lain. Saya harus kalahkan semuanya di mata Allah. Saya harus berjuang total untuk agama Allah. Saya harus berdakwah full
bersama Rasulullah untuk menegakkan agama Allah. Saya harus berkorban, saya harus berinfak, berwakaf, semaksimal mungkin memperbanyak tabungan akhirat saya. Saya harus menyembah Allah karena sebentar lagi kehidupan ini akan berakhir. Jadi tumbuh semangat, semangat menyongsong masa depan dengan tekad menjadi manusia terbaik. Itu yang terjadi kepada para sahabat. Bukan seperti yang dikatakan sebagian orang-orang jahil di luar sana. Nggak usah dengar-dengar pengajian akhir zaman, lemes kita, hitam melihat masa depan. Padahal seharusnya sekali lagi mendengarkan kajian ini kita dapat mewarisi energi iman yang berdampak kepada kekuatan dan semangat yang bergelora untuk memperbaiki amal soleh kita. Baiklah, ada yang berkata, Ustaz, menurut saya lama lah lagi kiamat tuh. Kenapa? Karena kan ada hadisnya. Kalau ini memang benar hadis, katanya selama di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah dan dia masih bisa melafazkan kalimat Allah. Allah akan tunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Itu betul nggak hadis, Ustaz? Saya jawab, iya benar, itu dari Rasulullah SAW, hadisnya kuat. Kalau begitu Ustaz, kita sekarang jumlahnya udah lebih 1,7 miliar dan terus nambah. Di Eropa orang sekarang sedang berduyun-duyun masuk Islam. Di Rusia, di Jerman luar biasa orang masih Islam. Berarti kiamat itu lama lagi Pak Ustaz, lama lagi. Maka saya jawab, itu hadis benar. Akan tetapi Rasulullah berkata, takkan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dha. Seperti 10 butir-butir marjan. Ini 10 butir marjan ya. Satu butir marjan itu berlobang di bawahnya, tembus sampai ke atas di tengah-tengahnya ya. Dan bisa dimasukkan seutas tali. Antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Lalu di bagian bawahnya dikasih simpul. Sehingga tertahanlah butiran-butiran tersebut gara-gara simpul ini. Yuqta'u silk, ketika simpul itu digunting, diputus, yang terjadi apa? Butiran-butiran tersebut akan keluar dari tali tadi ya, berjatuhan. Yang pertama, yang kedua bagaimana? Pakai lama atau cepat? Cepat, langsung atau tertunda? Langsung. Zep, 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 zep. Jadi ada 10 tanda besar kiamat yang kalau satunya sudah muncul, yang kedua menyusul dengan cepat, yang ketiga lebih cepat lagi, yang keempat jauh lebih cepat lagi, dan begitulah seterusnya. Nah, untuk informasi bagi kita semua, bahwa dari hadis Nabi, kita umat Nabi Muhammad hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan tanda besar kiamat itu sampai ke tanda besar yang ketujuh saja. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Habis itu kita sudah tidak ada sama sekali di muka bumi. Yang tersisa hidup di muka bumi menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan 10 adalah orang-orang yang memang sama sekali tak ada imannya kepada Allah, tak kenal dengan Allah. Mereka lah yang melanjutkan kehidupan untuk menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan 10. Mari kita lihat tanda besar kiamat. Jadi sekarang nikmati aja ya. Bingung juga sih mau nulisnya gimana gitu. Tanda besar kiamat itu ada 10 dan kita hanya diizinkan menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7. Apa tadi yang ke-7? Belum tahu ya. Angin lembut yang bertiup, angin lembut, dan angin ini sejuk, berbau wangi kasturi. Angin ini ternyata bukan sembarangan angin. Dia bersumber dari timur. Di hadis kita menyelimuti bumi. Allah dengan angin lembut dan sejuk berbau wangi kasturi ini, yang dimatikan oleh Allah dengan angin ini adalah hanya umat Nabi Muhammad yang ada iman di dadanya kepada Allah. Mati dimanapun orang ini berada, sekecil apapun iman dalam dadanya, tapi dia masih ada iman pada Allah. Walaupun dia ada di gunung, dia ada di gua, dia ada di lembah, ada di pulau, di mana saja ada umat Nabi Muhammad yang punya iman kepada Allah. Angin lembut dan sejuk berbau wangi kasturi ini ternyata
Ketika dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, saat itu di tempat itu langsung dia tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, seluruh orang-orang yang kenal Allah dan beriman dengan Allah meninggal dunia. Serentak satu muka bumi. Nah, Nabi mengatakan satu besar kehancuran alam semesta. Nah, tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9 dan ke-10 hanya disaksikan oleh orang-orang yang sama sekali tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu generasi dalam hitungan ilmu sosial adalah 25 tahun. Sejak kita lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia 25 tahun, kita menikah. Standarnya begitu. Habis menikah, melahirkan anak. Nah, anak yang lahir itu adalah generasi baru namanya. Jadi satu generasi 25 tahun. Nabi mengatakan Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Masuk tidak? Satu atau dua generasi kata Nabi. Masuk 40 tahun. Maka barulah kiamat, kehancuran alam semesta. Kita hanya diizinkan menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, tanda besar kiamat yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rasain. Jamaah sebanyak ini, masjid secantik ini, papan tulisnya cuma segini. Tanda besar kiamat yang pertama adalah bedakan kapan siang kapan malam. Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana cara kami menentukan waktu-waktu sholat? Kata Nabi, kalian kira-kirakan saja, main kira-kira aja. Saking gelapnya, walaupun siang bolong, matahari tak masuk ke bumi cahayanya. Kamu dekatkan telapak tanganmu ke arah wajah seperti ini, kamu tak mampu melihat apa-apa di telapak tangan itu. Gelap gulita. Gelap gulita ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis dengan sebutan dukhan. Berapa lamanya tadi? 40 dukhan. Dukhan ini kapan terjadinya? Ada yang bisa menjawab? Dukhan baru terjadi kalau simpul yang tadi menyebabkan 10 butiran tadi tertahan, putus atau digunting. Apa simpulnya? Menurut Ibnu Abbas dalam sanad yang jaid dari Ibnu Jarir, bahwa yang menimbulkan dukhan akibat hantaman meteor, maka terjadilah kabut debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap yang sangat tebal. Hari pertama kedua sangat panas. Saking panasnya kata Nabi, orang-orang kafir, orang-orang Islam yang banyak buat dosa, orang-orang munafik, mereka seluruhnya tersiksa oleh dukhan ini. Mereka sangat tersiksa, saking panasnya. Kalau mereka tak sempat menyelamatkan diri, maka kulit mereka melepuh. Begitu, lalu pecah-pecah, dan mereka menjadi jelek. Ini orang munafik ya, orang munafik yang hari ini nyakitin Islam dan kaum muslimin, padahal dia orang Islam juga. Nah, orang ini akan tersiksa kena dukhan. Orang-orang Islam yang hobi buat maksiat dan dosa-dosa besar. Kemudian orang-orang kafir, jika mereka tak sempat menyelamatkan diri, kena dukhan ini mereka tersiksa. Allah enggak biarkan mereka mati. Allah tak biarkan mereka mati, tapi Allah biarkan mereka merasakan siksaan yang 40 hari 40. Apabila bumi dihantam meteor. Ada peluang tidak bumi dihantam meteor? 47 tahun yang lalu di acara Discovery Channel, NASA Amerika Serikat telah mengumumkan kepada dunia bahwa tahun 2013 bumi ini akan melintas di atas di lintasan sungai meteor di ruang angkasa. Jadi ini meteor yang sangat banyak, bumi melintas. Dan meteor itu punya karakter kayak bola, apa namanya? Bola biliar. Nyenggol aja sedikit, maka dia akan. Memang menurut NASA hari ini tidak ada diperkirakan dalam waktu dekat ada hantaman. Walaupun ada yang mengatakan pihak ahli astronomi yang lain ada.
Namun perlu diketahui, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah melihat syarat-syarat meteor yang menghantam bumi sudah ada, walaupun diperkirakan nggak ada, bisa jadi diserempet oleh yang lain atau malaikat yang nyenggol sikit. Kan? Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Kata Rasulullah di akhir zaman, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Di akhir akan banyak laut yang naik ke atas menenggelamkan kota-kota di pinggir-pinggir laut. Akan banyak menjadi jelek. Sahabat-sahabat bertanya, wa matadak, kapan itu kejadiannya Rasulullah? Nabi berkata, kalau umatku sudah melakukan 3 hal ini serentak bersamaan muncul tiga-tiganya. Yang pertama, idza dhaharatil qainat, kalau penyanyi-penyanyi wanita sudah banyak bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Yang kedua, wal ma'azif, kalau musik dan alat-alat musik sudah disenangi, disukai ya oleh umatku di mana-mana. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, kalau barang-barang memabukkan, minuman-minuman memabukkan sudah menyebar beredar di tengah umatku di mana-mana. Nah, yang kaum muslimin yang kami muliakan, tiga-tiga ini untuk seluruh dunia sudah biasa apa belum? Sudah ada apa belum? Tapi Arab Saudi selama ini mengekang daripada yang seperti ini. Bagus sekali. Cuma sejak 3 tahun belakangan, sejak Muhammad bin Salman yang pegang urusan di Arab Saudi, Muhammad bin Salman ini benar-benar keblinger. Arab Saudi sekarang disulapnya menjadi negara liberal, bukan lagi negara syariah, menjadi negara liberal, sekuler. Arab Saudi hari ini sudah membuka ratusan bioskop-bioskop, sudah mengadakan konser-konser musik raksasa, mengundang penyanyi-penyanyi dari luar negeri, menciptakan penyanyi dari para wanita-wanita, dan mereka sekarang ini sudah membuka diskotik-diskotik, nightclub. Mereka hari ini menuju kepada sekuler habis dan liberal habis. Nah, kaum muslimin, kalau itu sudah ada, maka meteor menghantam bumi ini peluangnya besar. Oke? Baru Dukhan 40. Michel Penn, seorang pakar astronomi senior dunia yang menjadi rujukan oleh para pakar-pakar astronomi dari NASA, Michel Penn mengatakan, meteor ini apabila dia jatuh ke bumi, ya, dia itu mengandung siderit. Siderit ini kandungan zat besi murni, Pak. Ya, bila dia bergesekan dengan atmosfer kita di ruang angkasa, bergesekan dengan atmosfer kita, bagian luar atmosfer itu terbakar, lalu kulit-kulitnya mengelupas. Kulit-kulit ini akan menghujani bumi seperti hujan-hujan meteor kecil seperti dalam film 2012. Ingat film 2012 menghujani bumi, dan ini sebuah ledakan-ledakan yang mengerikan. Sementara yang intinya mengandung siderit. Siderit ini ketika bergesekan dengan atmosfer, dia akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi, sehingga akibatnya semua listrik di muka bumi padam. Semua yang ekstrim ini juga akan menyebabkan terjadinya medan magnet yang sangat kuat. Akibat mobil kita itu mesinnya itu dari empek-empek goreng atau dari besi? Dari besi ya? Sepeda motor kita besi juga, bukan dari kue lapis. Pesawat, pabrik-pabrik canggih semuanya dari besi. Terinduksi oleh medan magnet yang sangat kuat ini, maka besinya akan lengket antara satu dengan yang lain. Pesawat masih ada, apa kapal induk masih ada, sudah tidak bisa dipakai untuk berlayar dan berenang. Mobil-mobil masih ada, tapi sudah tidak bisa dipakai, menjadi besi rongsokan. Sejak saat meteor menghantam bumi, maka benar kata Rasulullah, wa'utum min haitsu bada'tum, kalian semua nanti seperti zaman sekarang. Pada masa itu kata Rasulullah, kalian akan menjadikan senjata kalian untuk berperang kembali kepada pedang, kepada tombak dan panah. Kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada kuda. Ya, persis seperti jawaban Albert Einstein. Masih ingat dengan Albert Einstein? Ya, apa kata Albert Einstein saat beliau ditanya oleh 2000 orang wartawan dari seluruh dunia, Tuan, seperti apa kira-kira pandangan Tuan perang dunia ketiga nanti? Jawaban beliau adalah, semua teknologi canggih yang kalian siapkan hari ini, yang kalian ciptakan hari ini, tidak ada satupun yang bisa kalian pakai dalam perang dunia ketiga nanti. Pada masa itu kalian kembali. Saya tidak tahu senjata manual jenis apa yang akan kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Steve Jobs
termasuk orang terkaya di dunia, juga menyampaikan pesan di depan ribuan karyawannya, yang pesan ini sudah terjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Terbit di Indonesia ini 2 kali terbitan, 2 minggu berturut-turut di Republika. Ya, apa kata Steve Jobs? Setelah saya nanti meninggal dunia, tak lama kemudian kalian semua kembali ke zaman batu. Dari mana Albert Einstein dan Steve Jobs tahu bahwa teknologi akan musnah? Mereka bukan pembohong, mereka adalah para ilmuwan, mereka orang-orang kaya. Penelitian mereka dengan peralatan canggih yang dari tangan mereka itu sudah menjadi modal bagi mereka. Dan yang hebatnya, Nabi 1400 tahun yang lalu telah menyebutkan bahwa kita semua nanti di akhir zaman kembali tanpa teknologi. Udah siap belum? Udah siap belum? Ya pasti belum lah. Saya tak sayang, dalam kegelapan yang sangat gelap, dukhon ini, semua listrik kan padam. Air masuk nggak ke rumah? Enggak. Kulkas kita yang mengisi bahan-bahan makanan, maka basi dan busuklah semua stok yang ada. Saya tak mampu bayangkan dalam kegelapan itu, kalau kita tidak punya stok makanan di rumah, stok makanan yang memang siap dimakan kapanpun, karena mau masak pun di dapur ya nggak bisa. Ngidupkan senter, seandainya saya hidup pun senter, paling-paling jaraknya 1 jengkal, habis itu sudah tertutup cahayanya karena tebalnya debu-debu yang ada. Tolong nanti dengarkan ceramah saya, judulnya Persiapan dan Amalan Akhir Zaman. Termasuk hal yang remeh, tapi bisa jadi ini akan mengundang ketawa sebagian orang. Siapkan masker, saya bilang. Siapkan masker dan kacamata standar pemadam kebakaran. Karena dukhon itu memang pedih ke mata, sesak di napas. Maaf, saya belum sampaikan kabar gembira memang. Dukhon ini khusus orang beriman, yang imannya benar. Orang beriman yang amal solehnya cukup lumayan banyak. Khusus bagi mereka, kata Rasulullah, iman dan amal solehnya menjadi asbab dia dilindungi dan dijaga oleh Allah. Orang beriman yang taat itu hanya seperti terserang flu dan demam saja. Kabar baik ya, terkena dukhon. Tapi walaupun begitu, kita tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya. Maaf, Ustadz, kayaknya ini lama lagi ya. Ini orang yang suka hobi bilang kayaknya lama itu. Semangat betul dia bilang kayaknya lama. Saya juga tidak berani menyebutkan bulan berapa, tahun apa. Itu bukan hak dan wewenang saya. Saya hanya menyebutkan tanda-tanda. Ini kerjaan saya. Menyebutkan tanda-tanda, silakan lihat kesiapan dan keserupaan, kemiripan, kecocokan yang sedang terjadi di depan kita. Baik. Bu, Amerika akhir tahun 2012, karena 47 tahun bumi akan melintas meteor di ruang angkasa. Akhir 2012, Amerika Serikat telah merampungkan pengerjaan bunker raksasa yang ke-6. Satu bunker raksasa itu kedalamannya, dia buat di atas bukit, Bu. Lalu mereka gali ke dalamnya 300 meter, baru mulai start. Bunker raksasa itu kayak drum, ya. Dan berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, dapat menampung 500.000 manusia. Satu bunker itu. Dan di dalam bunker itu sudah mereka siapkan segala-galanya. Energi cadangan, makanan, air, minuman, obat-obatan. Mereka siapkan untuk 500.000 manusia yang bisa bertahan selama 1 tahun. Aneh ini. Bisa bertahan selama 1 tahun. Persis dengan hadis Nabi. Bila kalian melihat tanda-tanda itu sudah ada di langit sana, seluruh orang di bumi melihat tanda-tandanya di langit sana, kata Nabi, maka larilah kalian, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian, siapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Nabi mengatakan selama 1 tahun. Amerika persiapkan selama 1 tahun itu. Maka keyakinan saya, pasti mereka membaca hadis Nabi kita. Saya yakin itu. Kita, bukankah Allah mengumumkan dalam Al-Quran, Yahudi, Nasrani benar-benar beriman kepada engkau hai Muhammad hanya ke syahadat. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad pasti dibaca oleh Yahudi, Nasrani, Amerika, Israel, ya, dan negara besar ini pasti baca ada hadis Nabi, dan mereka yang mempersiapkannya. Oke, kenapa mereka mempersiapkan bunker raksasa di bawah tanah? Dan siapa-siapa yang berhak masuk dalam bunker itu sudah tercatat, Bu. Yang mencatatnya siapa? Kaum Illuminati yang menetapkan siapa yang berhak masuk dalam bunker. Itu bayarnya tinggi juga.
Sebahagian para pakar yang tidak termasuk dalam hitungan Illuminati, mereka buat sendiri. Para jenderal-jenderal di Amerika, di Inggris, mana mereka buat sendiri bunker dengan harta mereka. Karena mereka tahu tak lama lagi bumi akan mengalami hantaman meteor. Mereka kaji itu ya. Rusia sudah menciptakan 3 bunker raksasa. Cina, Australia, Jerman, Inggris, bahkan Singapura di sebelah kita ini juga persiapkan 13 tahun yang lalu 1 bunker raksasa yang dapat menampung 250.000 manusia. Indonesia asyik begaduh aja terus, nggak mikir sikit pun ke sini, asyik jual-jual aset, asyik bangkrutkan negara sendiri. Itu kerjaan. Baik kaum muslimin kami muliakan, kita kembali. Dukhan berlangsung selama berapa hari? Nah ini tidak ada listrik sama sekali. Ya Allah, saya tak mampu bayangkan betapa paniknya hidup. Mau keluar nggak bisa, jangankan keluar ke dapur pun meraba-raba. Ya. Hamba-hamba Allah yang panik itu adalah yang tinggal di lantai 40. Di lantai 50 udahlah air nggak nyampe ke sana, kemudian gimana mau turun? Yang udah di bawah mau ke atas malas, gelap. Kami muliakan. Setelah Dukhan, bayangkan sudah terbayang belum nasihat apa yang terkandung di dalam penyampaian saya ini? Ini kan nasihat untuk umat akhir zaman kan? Judulnya. Nasihat apa yang terkandung di sini? Yang pertama, nasihat yang paling kuat di sini adalah kuatkan imanmu, banyakkan amal solehmu. Itu nasihat yang terkuat karena merekalah yang akan diselamatkan Allah dari Dukhan. Itu nasihat yang paling pertama. Jadi di antara saya menyampaikan ini, saya sampaikan nasihatnya apa? Hanya orang beriman yang amal solehnya banyak yang dilindungi, dijaga oleh Allah dari Dukhan. Dukhan ini didapatkan nanti dalam surat Saba, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan. Ada 5 surat ya, tentang kejadian hantaman meteor dan terjadinya Dukhan. Baik. Nah, meteor setelah 40 hari 40 malam bumi kembali terang. Sudah terbayang belum apa yang kita lihat di permukaan bumi setelah Dukhan? Bumi terang, kembali matahari masuk ke bumi. Yang terbayang adalah pas kita buka pintu, debu tebal sekali di luar, ya kan? Debu tebal, kerjaan keras Pak. Udahlah lapar, harus kerja keras lagi. Lapar dan haus. Di situ pesan saya, wahai Bapak Ibu, saya sudah anjurkan di persiapan dan amalan akhir zaman, siapa yang sudah terlanjur mengubur hidup-hidup mata air yang ada di sumur rumahnya karena mengandalkan keran, tolong sumur itu diaktifkan kembali, gali kembali air saat itu, kembali kepada sumber mata air, karena air keran sudah nggak bisa diandalkan. Siapa yang sudah terlanjur ya menutup mata-mata airnya, sumurnya, gali kembali, aktifkan kembali ya, dan siapkan pompa dragon atau kayak pakai ember itu. Baik, Bapak Ibu akan menyaksikan demi Allah yang saya sampaikan ini besar sekali manfaatnya. Oke, itu nasihat juga untuk kita yang di akhir zaman. Baik, setelah Dukhan, teknologi tak, Bapak Ibu yang punya duit karena mau belanja nih, pergi ke bank. Bank buka tidak? Seluruh bank tutup ya? Kenapa tutup? Listrik nggak ada, transportasi nggak ada, sinyal juga tidak ada. Lah seluruhnya menggunakan, maka duit Bapak Ibu akan lenyap forever, selama-lamanya. Lalu kalau begitu bagaimana? Saya sarankan dari sekarang, nah ini cemas nih, orang perbankan selalu cemas dengar ini. Saya sarankan dari sekarang, belanjalah emas. Belanjalah emas. Belanjalah emas. Bapak Ibu mengikuti perkembangan berita hasil ijtima ulama yang keempat kemarin di Bogor. Nomor 6-nya adalah semua simpanan yang ada tolong dikonversikan segera kepada emas. Ada dengar fatwa ini apa tidak? Silakan emas perhiasan, emas logam mulia, ya, dinar atau dirham, silakan. Karena Nabi pun juga menyebutkan nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan emas sebagai mata uang kalian. Ya, uang kertas kalian nanti di samping tidak laku, nggak bisa ditarik juga dari bank, di samping itu harganya sudah tidak ada lagi, akan menjadi
kertas-kertas yang berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun yang menguning berguguran dari batang pohon yang nggak ada nilai. Sekarang di Tiongkok, berita dunia ini, di Tiongkok, warga Tiongkok berlomba-lomba berebutan membeli emas. Sekarang mereka tarik dana-dana mereka beli emas. Cina gila-gilaan mengumpulkan emas hari ini. Rusia, Amerika apalagi makin gila itu. Ngumpulin emas, nyari emas, beli emas dengan apapun cara dapatkan emas. Mereka tahu semua, dunia tahu bahwa persis seperti kata Bill Gates. Ini orang terkaya nomor 2 dunia, nomor 2 atau nomor 1 ya. Beliau mengatakan bahwa 2018 krisis ekonomi dunia dimulai. Ini akan terjadi moneter terparah, krisis moneter terparah sepanjang umur bumi ini. Tidak ada negara yang tidak akan merasakan dampaknya. Seluruh uang dan mata uang nanti akan mengalami penjatuhan. Pertahanannya adalah punya stok emas. Nah sekarang saran saya kepada semua, kalau mau dengerin nasihat, alhamdulillah ya. Saya sudah katakan dari akhir 2018, tolong beli emas. Emas akan terus melejit harganya. Emas akan terus naik, akan terus naik, akan terus naik. Sekarang makin naik, makin naik. Akhir tahun ini kita tak tahu entah berapa harga emas. Maknanya harga mata uang kertas-kertas ini yang palsu-palsu ini tidak akan ada harganya nanti ke depan. Jadi tolong beli emas, beli emas. Kalau si emas kita udah punya banyak. Beli emas. Ada duit sedikit, beli emas 1 kilo, 2 kilo. Kok ketawa mas? Ini mental orang-orang miskin kayak gini nih. Dibilang 1 kilo pada ketawa. Bagi orang Cina, dengarkan 1 kilo 2 kilo itu mah biasa bagi mereka. Padahal mereka mendapatkan keuntungan dari tanah air kita. Mereka biasa 1 kilo 2 kilo itu mah biasa. Sementara ibu saya katakan 1 kilo pada ketawa semua gelik kayak nggak mungkin. Oke lah saya turunkan levelnya. Ada uang sedikit bu, belikan emas 1 gram, 2 gram. Bisa bu ya. Kasihan deh lo. Miskin amat bangsa Indonesia ini sekarang ya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, itu lanjutan ya. Jadi setelah, oh ya, yang paling prihatin saya juga adalah ketika teknologi musnah, rumah sakit buka atau tutup? Kenapa? Rumah sakit mengandalkan listrik, mengandalkan teknologi. Saya tak bisa bayangkan. Maka dengan ini, nasihat saya kepada kita semua, ayo dari sekarang mulai latihan ilmu pengobatan Nabi. Dari sekarang latihan ilmu pengobatan Nabi. Serius ini. Siapapun kita, latihan mengilmui cara pengobatan Nabi. Setiap keluarga harus ada 1 orang yang pakar dan ahli tentang ilmu pengobatan Nabi. Mulai dari bekam sampai kepada penggunaan herbal-herbal yang ada. Ya, baik herbal yang berupa madu, zaitun, habat sauda atau tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada dan sebagainya. Tolong belajar ilmu pengobatan Nabi. Dan hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, anak-anak muda kami, kita ini kan sekarang terlalu manja ya. Sikit aja dari masjid dan rumah kita hanya 100 meter, 50 meter, bawa sepeda motor. Sekarang coba latihan, dari sekarang latihan agar biasakan berjalan. Dan coba cari di mana ada stebel-stebel yang kita bisa belajar berkuda. Belajarlah berkuda. Belajarlah berkuda. Belajarlah berkuda. Di pesantren kami wajibkan santri berkuda. Jadi mata pelajaran itu, berkuda. Sehingga mereka, ya baik yang perempuannya, laki-lakinya sudah bisa jalan-jalan ke tengah kota pakai kuda. Bisa jalan-jalan ke bukit, ke lembah dengan kuda. Alhamdulillah. Ya, kami di pesantren ada 25 ekor kuda. Alhamdulillah putra-putra saya, putri-putri saya yang kecil-kecil berkuda semuanya. Istri saya berkuda. Agim saja yang umur 58 tahun berkuda. Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham buka stable dan berkuda. Istri-istrinya dilatih berkuda. Ini akhir zaman. Sebaiknya untuk transportasi kita nanti akan kembali kepada kuda, latihan dari sekarang. Toh ternyata di dalam kaget. Minta maaf. Udah makan pagi tadi belum? Udah, aman ya? Aman. Saya nggak pernah makan pagi. Seumur hidup, alhamdulillah. Saya selalu makan nasi, makan lontong. Ya. Sarapan makan pagi itu nggak tahu rasanya gimana ya. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam saya selalu menolak. Yuk makan siang pak, nggak teruslah saya bilang.
Tapi kalau dia, Ustaz makan nasi yuk, yuk. Ya. Baik. Dukhan. Akibat hantaman meteor, bumi mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Cuaca yang sangat ekstrim, panas yang keterlaluan panasnya. Disinilah orang-orang butuh mata air. Kenapa saya sarankan agar umat Islam sekarang agar mencoba mencari dengan teliti dan benar-benar teliti suatu tempat kawasan yang memenuhi karakteristik di mana di situ terpenuhi syarat-syarat kehidupan. Apa itu tempatnya? Ntar pembahasan yang nomor 2 nanti saya akan sebutkan tempat itu. Kenapa kita perlu tempat tersebut? Oke? Kembali kita kemari. Tanda besar ini dari Dukhan terjadi tanda besar kiamat, menyusul tanda besar kiamat yang kedua. Rasulullah, sampai hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih menakutkan, yang lebih berbahaya dibandingkan fitnah tanda besar kiamat yang kedua, itu muncul. Kenal dengan Dajjal, Bu? Kenal dengan Dajjal? Pernah kenalan? Nabi berkata, seluruh Nabi dan Rasul yang diutus Allah ke muka bumi pasti memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Untuk Dajjal ini, tolong nanti buka YouTube, ada kajian khusus saya, judulnya adalah Menyingkap Rahasia dan Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tolong buka itu, lama kajiannya 2,5 jam. Beli paket dulu, habis itu buka YouTube, buka Uzma Media TV Channel, Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Uzma Media TV Channel. Ceramah-ceramah tentang akhir zaman itu lengkap di sana. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal ini munculnya di tengah-tengah keputusasaan manusia yang hidup di muka bumi untuk melanjutkan hidup. Dajjal muncul saat itu. Kenapa? Makanan langka di muka bumi ini boleh dikatakan hampir-hampir tidak ada. Sementara Dajjal datang pada saat manusia sudah pasrah, siap mau buat apa saja asal bisa bertahan hidup. Dan terdengarlah kabar dimanapun Dajjal masuk, Dajjal membagi-bagikan makanan yang menggunung-gunung. Disitulah banyak manusia berharap-harap Dajjal sampai ke kotanya, Dajjal sampai ke negerinya. Dan yang paling banyak menyembah Dajjal nanti dari umatku, kata Rasulullah, adalah kaum wanita. Orang kalau udah lapar, Bu, udah gelap matanya itu. Ya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. Hadis ini nanti ada dibaca di sini, tanda-tanda kiamat di negeri Syam. Tanda-tanda kiamat di negeri Syam. Ada di sini pembahasan masalah Dajjal. Ngapain Dajjal di Syam? Dan seluk-beluk Dajjal nanti dikupas di sini. Kita lanjut. Bapak Ibu yang kami muliakan. Dajjal ini manusia. Hanya satu orang laki-laki. Dia termasuk satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Yang panjang umur itu satu, seluruh malaikat. Yang kedua iblis yang kamu sujud pada Adam ya. Kemudian yang ketiga Dajjal. Yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Ini yang Allah panjangkan umur sampai hari kiamat. Dajjal ini ketika muncul nanti, kata Rasulullah, seluruh pakar dan ahli-ahli sihir, seluruh dukun-dukun sedunia ini, seluruh orang yang memiliki ilmu black magic, seluruh orang yang ahli dengan supranatural dan lain-lainnya akan sujud menyembah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal memiliki kesaktian yang maha sempurna. Kenapa bisa sakti begitu Dajjal? Sebab ternyata seluruh setan satu bumi ini diperintahkan oleh iblis, tunduklah kalian kepada Dajjal, lakukan apapun yang diperintahkan oleh Dajjal. Maka kesempurnaan kekuatan Dajjal itu sudah sempurna sekali, Pak. Tidak ada di bumi ini orang yang sanggup melawan Dajjal. Tidak ada. Maaf kalau Bapak Ibu kebanyakan nonton film, umpama kita lihat film X-Men, kita lihat film Avengers, ya, kita lihat film apa lagi yang arah-arahnya kayak gitu-gitu. Itu kemampuan mereka itu ada pada Dajjal semua. Pada satu sosok manusia ada pada Dajjal. Dia bisa merubah langit dengan tangannya, dia bisa merubah bumi dengan tangannya, dia bisa menciptakan surga, dia bisa menciptakan neraka dengan tangannya. Ini bukan dongeng, hadis-hadisnya sahih.
ijma' para ulama salaf dan khalaf mengatakan Dajjal diberi Allah kemampuan yang tidak ada teknologi manapun di muka bumi yang bisa melakukan seperti yang Dajjal bisa lakukan. Dan Dajjal mengklaim dirinya adalah Tuhan yang selama ini disembah. 2/3 manusia di muka bumi percaya memang inilah Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah. Nabi berkata, pada masa Dajjal keluar, hanya orang beriman yang sebelumnya imannya kuat, hanya orang beriman yang amal solehnya sebelumnya banyak, mereka lah yang Allah jaga dari Dajjal. Sekali lagi, penyelamat kita dari fitnah besar yang kedua ini tetaplah iman dan amal soleh. Baik, Dajjal ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, menjelang kemunculannya Nabiullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi 3 tahun kemarau ekstrim melanda seluruh dunia berturut-turut. Tahun pertamanya sepertiga air dari langit Allah perintahkan tahan, maka sepertiga tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak yang bisa dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Bumi mengalami kelangkaan pangan. Orang mulai berlomba-lomba memperebutkan pangan, walaupun harganya tinggi mereka beli. Disinilah mulai persaingan yang ketat. Harga menjadi mahal, barang menjadi langka, orang mulai menjadi kalut, panik. Ya, tahun kedua menjelang Dajjal keluar. Sementara orang yang tadi tahun pertama saja sudah mulai panik ya, panik. Orang berharap mudah-mudahan tahun kedua, tahun depan keadaan lebih baik dari sekarang. Ternyata tidak. Tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan tidak turun ke muka bumi. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan, dan hewan ternak bisa dimakan Allah biarkan mati. Keadaan 2 kali lipat beratnya pada tahun yang lalu. Sudah lihat bagaimana di Poso, bagaimana di Palu setelah gempa dan tsunami, baru 2-3 hari baru kesulitan makanan mulai merampok kemana-mana, mulai menjarah kemana-mana. Lihat. Maka kata Nabi dalam hadis sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, apa kata Rasulullah? Tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya sendiri yang dulu dia akrab, yang dulu adalah sahabatnya, hanya demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Dia bunuh tetangganya. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, ada tetangga membawa senjatanya dan membunuhi tetangga-tetangganya demi merebut makanan yang ada di tangan mereka. Nah, ini anjuran saya di akhir zaman. Lanjutkan kepada apa yang saya katakan tadi. Kalau demikian adanya, Ustadz, bagaimana saran Ustadz kepada kami? Saya sarankan begini, yang tetangga rela membunuh tetangga sendiri itu akan terjadi apabila kita bertetangga dengan orang-orang yang gak jelas kan? Betul? Bagaimana kalau kita tinggal bersama tetangga-tetangga yang sama-sama beriman, yang sama-sama takut kepada Allah? Apakah mungkin tetangga itu mau membunuh kita? Mungkin tidak. Tidak akan pernah. Yang terjadi adalah orang beriman pasti akan melindungi sesama orang beriman, saling jaga menjaga. Sementara kita tinggal di kota besar seperti ini. Ini Solo ya. Kita tinggal di kota besar seperti ini. Kita nggak tahu tetangga kita ini soleh atau tidak, fasik atau tidak, kafir atau bagaimana. Ya. Kita taruh jangan-jangan tetangga kita ini penjahat dan sebagainya. Tinggal di tengah-tengah kota di akhir zaman berbahaya. Jadi kalau begitu bagaimana? Nyambung dengan pembahasan saya tentang dukhon. Saya sarankan dari sekarang, ini nasihat saya kepada semuanya. Ada hadisnya Nabi mengatakan, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah yang lari ke bukit-bukit, kata Rasulullah. Membawa keluarga mereka, membawa harta mereka, membawa ternak-ternak mereka, dan mereka menjaga imannya di atas bukit sana. Ini saran saya. Syukurlah kalau mau disimak, kalau ada yang mengamalkannya. Di akhir zaman ini akan banyak penenggelaman bumi akibat air laut naik. Kenapa air laut naik? Biar nggak ngantuk gitu loh. Kenapa air laut naik? Karena dukhon itu panas. Sehari 2 hari pertama itu panas. Kutub utara, kutub selatan itu ada gunung es abadi. Nyampe nggak ke kutub Sanang Dukhon ini? Nyampe ya. Maka air ini akan meleleh. Dalam kegelapan orang-orang yang tinggal di tepi pantai, kota-kota yang dibangun di tepi laut akan merasakan ada air yang naik. Lah mereka gelap, mau lari kemana? Airnya terus naik, tenggelam rumahnya, tenggelam mereka, banyak yang mati. Oleh karena itu, saran saya yang pertama, siapkan tanah yang subur di daerah perbukitan.
Syaratnya ya, satu harus jauh dari laut. Yang kedua, tinggi dari laut. Yang ketiga, jauh dari kota. Kenapa harus jauh dari kota? Di masa-masa kesulitan hidup, orang-orang di kota pada panik dan menjaga orang dan sebagainya. Ya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, mulai dari sekarang, Ustadz, sejauh mana sih Dajjal ini akan keluar? Apa mungkin zaman kita? Ya. Ini kalau kata orang Padang, ya itu tahu? Nggak tahu ya. Makna kemunculan Dajjal itu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, menurut tanda-tanda yang ada, hanya kira lebih kurang 2 atau 3 tahun yang akan datang dari sekarang. Manusia paling celaka itu mungkin sudah keluar. Dari mana Ustadz? Dalil saya hadis-hadis sahih, bukti saya fakta-fakta yang nampak yang tidak terbantahkan. Saya baru pulang dari Palestina, alhamdulillah. Saya sholatnya di Masjid Al-Aqsa kemarin di Idul Adha dengan izin Allah. Saya langsung melihat tanda-tanda hadis sahih Imam Muslim kemunculan Dajjal itu di Danau Tiberias. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat bagaimana kebun kurma Baisan, bagaimana dengan mata air Zuhar. Saya lihat titik-titik dan tanda-tanda Dajjal akan kemana. Apa tanda-tanda sekarang? Sudah terjadi kaum muslimin. Maka kaum muslimin kami muliakan tentang Dajjal, apalagi sudah diumumkan oleh para pakar dan ahli bumi kita, 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau ekstrim melanda seluruh dunia, dan ini sepertinya sudah dimulai sekarang 2019. Kan 3 tahun berturut-turut kan? 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau seandainya Dajjal saja ini setelah Dukhon, berarti Dukhon duluan dong yang terjadi, hantaman meteor duluan dong. Iya, kalau begitu persiapan kita jangan main-main. Dari sekarang Pak, carilah tempat-tempat ini dan mulailah kapling-kapling. Ustadz, kami bergabung dengan Ustadz aja ya di Sumatera Barat. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Dulu saya pernah menawarkan, tapi sekarang saya cabut tawaran itu. Kebayang oleh saya susahnya saya nanti. Udah, setiap provinsi harus usahakan sendiri. Tapi harus ada ulama di tengah-tengah kita. Harus ada ulama yang memimpin memandu kita. Kami nggak boleh gabungkan dengan Ustadz di Sumatera Barat. Maaf saya katakan, bukan nggak boleh gabung, tapi saya nggak siap. Saya udah persiapkan memang. Saya persiapkan, tapi untuk keluarga, untuk orang terdekat, orang saudara seiman saya, ya. Ini memang saya persiapkan. Cuma kalau saya tampung, saya buka nanti, semua orang datang ke sana, bengek saya. Biarlah Bapak Ibu, siapkan setiap provinsi harus ada. Harus ada ulama yang disiapkan sana. Bangunkan rumah untuk ulamanya. Siapkan masjid di situ, ya. Ustadz, jadi kami udah disuruh pindah nih? Belum. Sementara hiduplah normal di kota-kota tempat kita bekerja. Hiduplah normal dulu. Lalu tempat yang kami bangun itu untuk apa Ustadz? Wakafkan dulu pemakaiannya, penggunaannya untuk bahan tahfiz Quran, biar mengalir pahalanya pada kita. Kapan-kapan kita pengen melihat, kita sudah punya tempat untuk wisata ke situ. Ya, masing-masing keluarga hari weekend silakan lihat ke sana. Oh, ini rumah saya nak, ini rumah kebun kita nak, dan sebagainya. Bisa. Sementara biarkan tahfiz menggunakannya. Tapi ketika huru haranya sudah jelas, sudah pasti, tanda-tanda yang digambarkan Nabi yang mengelilingi bumi sudah nampak, maka kita sudah ada tempat di mana kita melakukan eksodus. Ya, ini yang saya anjurkan. Silahkan diamalkan. Beruntunglah yang mau mendengar, dan tidak mendengar ya terserahlah. Kewajiban saya hanya sekedar menyampaikan. Oke? Dajjal ini tanda-tanda dari hadis Sahih Muslim sudah terjadi ketiga-tiganya. Dari hadis Sahih Muslim udah terjadi. Saya yakin itu ikatan rantai membelenggunya dari hadis Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais sudah terbuka semua belenggu-belenggunya. Dajjal itu statusnya sekarang sudah lepas. Jarak antara dia lepas dari ikatannya, kata Rasulullah, dengan dia muncul ke permukaan, ke tengah-tengah kehidupan manusia, ada Allah kasih waktu sebentar. Nah, ini sekarang Dajjal sudah menyusun segala kekuatannya dari balik kegelapan. Illuminati adalah kaki tangan Dajjal. Freemasonry adalah kaki tangan Dajjal. The New World Order adalah kerjaannya antek-antek Dajjal. Dajjal itu sudah mulai mengendalikan bumi ini. Perlu Bapak Ibu ketahui. Dan keyakinan orang Yahudi juga sekarang mereka sedang menunggu. Mereka sangat yakin dalam 2-3 tahun ke depan, karena tanda-tandanya sudah ada. Mereka sudah, makanya kemarin terdengar nggak ada bentrokan. Ada bentrokan di Masjidil Aqsa pas hari pertama Idul Adha.
Saya sedang di sana. Ada dengar nggak bentrokan ini? Ternyata orang Yahudi Ortodoks memaksa masuk dan dilindungi oleh tentara-tentara Yahudi. Memaksa masuk. Mereka mau ngapain? Mau meletakkan batu pertama pembangunan kuil Sulaiman. Dajjal Mesias yang agung untuk menaklukkan dunia dan mempersembahkan dunia untuk bangsa Yahudi pilihan, menguasai dunia. Tidak akan pernah muncul Dajjal itu sampai kuil Sulaiman berdiri terlebih dahulu. Sekarang mereka setelah Donald Trump memaksa Yerusalem menjadi ibu kota Israel, sejak itu Baitul Maqdis menjerit, Masjidil Aqsa melolong minta tolong kepada umat Islam seluruh dunia karena sepi, Pak. Sekarang Yahudi sesuka hatinya mau masuk, kapan pun mereka mau masuk. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah mereka akan membangun gedung itu dan menghancurkan Masjidil Aqsa, gedung kuil Sulaiman. Kemudian dalam kitab Taurat mereka, Mesias yang agung baru akan muncul apabila sudah disembelih seekor sapi betina. Itu pun dari bulunya yang berwarna beda. Dan usia sapi betina ini usia 3 tahun barulah dia disembelih. Disembelihnya di atas Bukit Zaitun. Sekarang coba lihat di YouTube, saya sudah berfose memberikan ceramah di atas Bukit Zaitun pas berhadapan-hadapan dengan Masjidil Aqsa dengan Kubah 1 kilo. Di atas bukit itu 96 orang jamaah saya berikan panduan, dan kami buka puasa 9 Zulhijjah kami di atas Bukit Zaitun itu. Saya sampaikan ceramah. Ketahuilah kaum muslimin, akhir 2018 telah lahir seekor sapi betina di Israel. Sapi ini murni warnanya merah. Ya, tidak ada bulunya diperiksa dengan kaca pembesar itu. Ada enggak yang berwarna lain bulunya? Tidak ada. Merah seluruhnya. Apa kata rabi-rabi Yahudi? Sudah hampir 2000 tahun kami menunggu lahirnya sapi ini. Sekarang baru lahir, dan umurnya sekarang udah 8 atau 9 bulanan. Keyakinan mereka di usia 3 tahun sapi ini disembelih di atas Bukit Zaitun. Keyakinan mereka, tanda-tanda alam dari hadis Sahih Muslim sudah terjadi. Tanda-tanda di mana Dajjal nanti akan membunuh seorang remaja matang usia menuju dewasa. Ini juga sudah diumumkan di Palestina tahun 2004 telah lahir seorang bayi laki-laki. Bayi ini baru saja lahir berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya 1 kali dia bicara, habis itu dia normal dengan seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan ini seluruh channel televisi Arab mengumumkan. Buka di YouTube, bahkan sudah ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa kata bayi ini? Ana rajulun sayaktuluni dajjal wala yuktuli ba'di abada. Sayalah laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Setelah Dajjal membunuh saya, dia tidak akan membunuh saya kali kedua, dan tidak ada manusia manapun yang bisa dibunuh oleh Dajjal setelah itu selama-lamanya. Ini 2004 ya. Sementara usia puncak remaja itu 17 atau 18 tahun. Maka sekarang 2004 dari dengan 2019 sudah berapa tahun? Udah 15 tahun. Artinya lebih kurang 3 tahun yang akan datang harusnya remaja ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Betul? Nah, kenapa ukurannya pas kira-kira lebih kurang 3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 3 tahun ke depan semua. Bersamaan loh ya. Ini bukan hanya 1-2, bersamaan semua. Tanda-tanda Dajjal itu muncul di tahun 3 tahun ke depan itu sudah ada sekarang. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, itu hak Bapak Ibu. Saya hanya tugasnya menyampaikan tanda-tanda. Saya memastikan sih enggak. Ustadz, kalau meleset gimana? Ya bersyukurlah kita. Toh persiapan yang kita lakukan ada ruginya. Ibu beli emas ada ruginya enggak? Enggak. Ibu buat rumah-rumah di atas bukit, di mana dipakai oleh pesantren untuk tahfiz Quran, ada ruginya tidak? Apa yang saya anjurkan ini tidak ada ruginya. Bapak Ibu memperkuat iman, memperbanyak amal soleh, ternyata meleset, ada ruginya tidak? Lalu apanya yang dikhawatirkan dengan ceramah saya? Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi itu saran saya dan anjuran saya. Kalau mau disimak, didengar, alhamdulillah. Ini daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini daerah, ada kan daerah perbukitan yang jauh dari gunung? Ada nggak? Hah? Ada ya. Dan daerah itu sumber airnya banyak. Hah? Kalau ada, daerah itulah yang seharusnya dituju. Di samping kita terus menguatkan iman, memperbanyak amal soleh, persiapkan tempat itu. Tapi memang saya lebih banyak menganjurkan, seandainya ada orang-orang Sumatera di antara kita kembali cepat ke Sumatera, maksud saya persiapkan untuk di Sumatera. Jalani hidup normal di sini dulu, namun bila huru hara itu start, sudah dimulai, sudah positif, sudah ada tempatnya di Sumatera. Sebab apa? Maaf, Sumatera lebih saya yakini kondusif daripada Jawa. Walaupun begitu yang di Jawa, siapkan tempat-tempat itu.
Bisa jadi dengan iman orang-orang beriman di kawasan itu, Allah jaga tempat itu. Amin. Karena kata Rasulullah ketika Dajjal datang, seluruh bumi ini gersang, tandus dan mati. Tapi ada beberapa kawasan yang tetap subur, airnya banyak, makanannya melimpah, diisi oleh orang beriman. Ini mungkin yang saya sarankan ini. Mungkin yang saya sarankan inilah yang dimaksud. Orang-orang beriman tinggal di situ. Orang-orang soleh berkumpul di situ. Makanan mereka Allah yang jamin. Ya kan? Surat Al-A'raf ayat 96. Allah jamin makanan kalau isinya orang beriman. Allah jamin kehidupan. Sementara yang lain gersang. Mata airnya kayak di Jawa Barat sekarang. Mata air kering semua. Sumur-sumur kering. Ada dengar berita tidak? Bahkan di media-media di Jabodetabek sudah diumumkan tentang kemarau ekstrim yang melanda Jabodetabek, Bogor, Jawa Barat, semuanya mengalami. Bahkan saya rasa di sini juga sudah berapa bulan nggak hujan-hujan ya? Sudah berapa bulan? Ya, dan ke depan macam mana? Allahu a'lam. Tapi beberapa negara di luar negeri sana sudah mulai meleleh beberapa bagiannya. Mati-mati dan tandus-tandus tanahnya. Ya Rob, ini kayaknya permulaan start 2019. Oke, kaum muslimin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makan minum kami kalau makanan saat itu sudah putus? Kata Nabi, makan minum orang beriman yang soleh adalah zikir. Makan minum orang beriman yang soleh pada masa itu adalah zikir. Zikirnya Nabi sebutkan, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Sama-sama. Subhanallah la ilaha illallah wallah subhanallah. Nah, orang beriman yang soleh membaca zikir ini, lalu dia berdoa pada Allah, ya Rabb, hamba lapar. Jadikanlah zikir yang baru hamba baca ini mengenyangkan perut hamba. Apa kata Rasulullah? Allah kenyangkan langsung perutnya. Allah kuatkan tulang punggungnya. Seolah-olah perutnya sudah berisi dengan makanan yang berkualitas tinggi. Ketika orang beriman haus, dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, maka hilanglah dahaganya. Masya Allah, ini hanya berlaku untuk orang beriman yang amal solehnya banyak. Tahu tidak Bapak Ibu, perintah Rasulullah adalah setarlah kamu berlomba-lomba memperbanyak amal soleh di akhir zaman. Setar, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jadi yang Nabi perintahkan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, bukan memperbanyak harta, memperbanyak emas, memperluas tanah, bukan mempertingkat status sosial kita, bukan. Nabi perintahkan amal soleh. Dari mana Nabi perintahkan setar? Yaitu dari sejak kalian menyaksikan apabila negeri Syam sudah membara dengan fitnah. Ini saya sebut sini dengan fitnah Syam. Perangan Syam itu kan Suriah, Palestina, Lebanon dan Yordania. Bila fitnah ini sudah membara di negeri Syam, kalian semua yang ada di muka bumi berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Sebab ketika huru-hara berat, karena Bapak Ibu setelah fitnah Syam ini, setelah itu kehidupan di muka bumi seperti yang kita alami sekarang, terus kacau mana-mana. Ini Papua yang sedang bergaduh ini. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu akan diam nggak ini nanti? Kalau untuk zaman sekarang, saya berharapnya diam, dan nanti kita akan doakan supaya Papua meredam, fitnahnya tidak meluas, supaya Papua tidak jadi melepaskan diri dari NKRI. Kita doa nanti ya, aminkan nanti. Tapi walaupun begitu, menurut hadis Nabi tidak begitu ceritanya. Menurut hadis Nabi Muhammad, Papua ini, yang macam Papua ini akan melebar ke seluruh Indonesia. Menurut hadis Nabi loh ya, akan melebar. Malaysia juga begitu, Brunei begitu demikian, Singapura demikian, Filipina dan seluruh dunia akan merata kekacauan di mana-mana. Makanya Nabi mengatakan, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau negeri Syam, penduduk Syam sudah babak belur, sudah berantakan, sudah rusak, sudah hancur,
kalian yang ada di seluruh dunia tidak akan ada lagi menyaksikan kebaikan ke depan. Maaf, maksudnya untuk masalah keadaan dunia, alam, ya. Jelek, bertambah buruk, bertambah jelek. Yang makin baik di zaman ini, di fase ini, hanyalah iman orang-orang beriman. Ini yang makin baik. Iman kita akan semakin membaik, akidah kita akan semakin menguat, amal soleh kita akan semakin terangsang, dan kita akan semakin banyak beramal soleh. Tapi keadaan dunia tidak akan pernah lebih baik. Baik, saya bacakan. Ini kan fase ketujuh, ya, tanda besar kiamat yang ketujuh. Di sini selalu saya tulis dengan istilah finish. Finish ini apa? Berakhir orang Islam hidup di muka bumi, kan begitu kan? Kalau ada finish pasti ada startnya. Startnya di sini, start, yaitu sejak Allah utus Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul. Nah, sejak beliau ini sampai ke finish, ya, ada 5 fase kata Nabi. Kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase nubuah. Fase nubuah yang memimpin umat Islam langsung Nabi Muhammad. Ini lamanya 23 tahun. Kemudian setelah itu fase kedua, fase umat Islam akan dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Di fase kedua, khilafah, dan ini berlangsung hanya 30 tahun. 30 tahun. Setelah fase kedua, langsung masuk kepada fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling lama Bapak Ibu. Ini 1227 tahun. 1227 tahun. Fase di mana dunia dipimpin oleh Islam dengan sistem kerajaan. Maka yang memimpin adalah raja-raja, gelarnya tetap khalifah, tapi dalam sistem kerajaan. Ini yang paling lama, ini fase ketiga. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin dunia. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Dan setelah itu kalian masuk pada fase yang keempat ini. Lihat, saya buat lebih panjang. Akhir daripada fase keempat ditutup dengan tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Ya'jud dan Ma'jud Allah lepaskan. Ya'jud dan Ma'jud Allah lepaskan. Ini dia akhir daripada fase keempat. Fase kita, fase kita. Di fase kita ini nanti meteor menghantam bumi. Di fase kita ini nanti Dukhon, Dajjal, dan Nabi Isa Allah turunkan. Ini Isa, ya, Isa alaihissalam. Lalu Ya'jud dan Ma'jud. Oke. Kaum muslimin, fitnah Syam. Ini fase keempat. Fase keempat adalah fase kediktatoran. Islam sedang tidak memimpin di muka bumi. Ciri khas fase ini adalah kaum muslimin dan Islam disakiti dan dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Terasa apa tidak fase keempat ini? Fase kita, memang fasenya kita dizalimi. Siapa saja yang sabar dari umatku pada masa itu, siapa saja istiqomah yang betul-betul kembali kepada Islam secara kafah, maka kata Nabi Muhammad SAW, iman mereka pada masa itu adalah iman yang hak, yang tidak ada kemunafikan sedikit pun dalam iman mereka. Dan nilai amal soleh mereka pada masa itu pahalanya setara dengan 50 kali lipat pahala nilai amal soleh para sahabat. Allahu Akbar. Luar biasa. Syaratnya harus sabar di sini, harus sabar, istiqomah. Kita kan sikit-sikit dituduh yang enggak nih umat Islam, radikal lah, anti toleran, intoleran lah, anti kebinekaan lah, teroris lah, apalagi gelar-gelar untuk kita. Semua gelar yang nggak baik itu ke kita disematkan. Yang suka buat makar lah segala macamnya. No, yang makar di Papua, OPM. Kenapa nggak diapa-apain? Mengibarkan bendera bahkan di depan istana, kenapa nggak diapa-apain? Nggak dituduh makar, tidak dikatakan teroris, padahal TNI kita udah dibantainya, Polri kita udah dipanah-panahnya, Presiden Jokowi sudah ditantang-tantangnya, dihinakannya, bendera kita udah dipijak-pijaknya, diinjaknya. Kenapa tidak dituduh teroris tuh orang? Sementara Islam demo damai sambil nunggu buka puasa, ya, di bulan Ramadan ditembak-tembakin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang fasenya dah. Sabar, sabar, sabar. Nilai sabarnya kalau kita tahajud sekarang, Bu, nilai tahajud ibu pahalanya sama dengan 50 kali lipat pahala tahajud dari para sahabat. Allahu Akbar. Bapak baca Quran sekarang, maka nilai pahala bapak yang baca Quran di fase keempat ini sama dengan 50 kali lipat baca Qurannya para sahabat di masa mereka. Pahalanya. Bapak duha sekarang, bapak duha, bapak bersedekah, bapak berinfak, ibu berwakaf pada masa ini, nilainya 50 kali lipat pahala para sahabat.
Kenapa begitu berat? Karena kita di sini melawan arus. Kalau sahabat mah enak, ada Rasulullah, sikit-sikit ada apa-apa langsung merapat ke Rasul, dapat hiburan, dapat penguatan. Kalau kita kan enggak ada. Kita harapkan imam kita, Imam Habib Rizik Syihab, untuk menghibur kita, beliau saja di sana. Ya, sudahlah, ini memang berat sekali, fase keempat ini. Sekarang kita ada di fase ini, oke? Ini finish, ini start. Kita sekarang ada di sini. Dan ini sedang penghujung, menuju udah dekat nih dengan meteor. Ya, ini fitnah Syam, ini huru hara di Timur Tengah, huru hara. Nggak bisa nulis lagi nih. Ha. Kemudian fitnah Syam, setelah itu salju turun di Arab. Salju turun di Arab, Ya. Kemudian sungai Efrat mengering, yang tadi saya bahas ya. Kemudian udah nggak muat lagi dah. Kemana mau ditulis nih? Kemudian akan wafat nanti seorang raja Arab yang mana memimpin Mekah Madinah, 3 orang putra di bawahnya, di belakangnya saling kelahi sama mereka. Yang punya potensi ini adalah Raja Salman yang akan meninggal. Di belakangnya ada 3 orang calon yang akan memperebutkan kekuasaan. Pertama, Muhammad bin Salman. Dia menteri pertahanan dalam negeri saat ini, tapi dia memegang semua urusan. Kemudian yang kedua, anak kandungnya almarhum Raja Abdullah dulu, yaitu Mut'ib bin Abdullah. Dia memegang garda terdepan militer kerajaan Arab Saudi, dan ini sangat benci dengan Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman sangat. Anak kandungnya Pangeran Talal yang sudah meninggal dunia, ini juga memegang urusan keamanan dalam negeri, punya militer juga. Dia punya masing-masing pengikut, punya harta. Dan saya yakin Raja Salman nanti meninggal dunia, 3 orang ini akan kelahi, akan berantam sehingga keamanan di Arab Saudi hilang. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku tidak bisa melaksanakan umroh saat Arab Saudi bergaduh sesama mereka. Kata Nabi, tidak seorang pun di antara mereka-mereka yang akan menguasai Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi. Berarti kemunculan Al-Mahdi sudah dekat. Kalau bicara dengan tentang Al-Mahdi sudah dekat sekali, sudah dekat sekali. Muncul adalah pasca Dukhon atau setelah hantaman meteor. Sini Al-Mahdi. Pokoknya yang saya katakan di sini, fitnah Syam ini, ya ini yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Harusnya kita sudah berlomba-lomba beramal soleh dari sejak tahun 2011. Ustaz, saya baru sekarang saya mendengar Ustaz. Terlambatkah saya? Jawabannya iya. Tapi Bapak, Ibu memulai dari sekarang dengan akselerasi, dengan percepatan amal soleh lebih baik daripada sama sekali tidak mempersiapkan diri. Itu. Ya. Ini puncak nih ya. Berapa lamakah dari start ke finish? Awas. Ternyata para ulama ahli hadis mengkaji berapa lama dari start ke finish. Kesimpulannya adalah Rasul menyebutkan dari hadis riwayat Abu, sekedar ilmu dan pengetahuan, tidak dijadikan akidah dan keyakinan. Oke. Nabi mengatakan 1400 tahun hitungan hijriah. Habis nih, finish. Ustaz, kita sekarang sudah 1400 tahun, udah 14 dong. Belum. Sebab apa? Ada satu riwayat lagi, 1500 hitungan hijriah. Maka ada 2 riwayat hadis. Para ulama ahli hadis, jumhur ulama ahli hadis, sepakat mereka mengatakan bahwa dari start ke finish, dari Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7, umur umat Islam di muka bumi adalah antara 1400 hijriah dan ke 1500 hijriah. Antara itu nanti habis kita semua. Sudah dekat sekali. Kita 1441 hijriah. Tapi bahasa yang paling saya senang adalah bahasa Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish adalah di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah, kita menghitungnya di dunia berapa lama? 1000 tahun ya. Dalilnya surah As-Sajdah ayat 5. Dalilnya surah As-Sajdah ayat 5. 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun kita menghitungnya. Lah 1,5 hari berarti berapa? Maka kata Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Tidak akan lewat dari 1500. Ini bahasa yang menurut saya lebih aman. Oke, sekarang kita beri
1441 Hijriah, ya kan? Hijriah itu sejak kapan penghitungannya dalam Islam? Sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sejak itu dihitung hijrah. Menghitung umur umat Nabi bukan semenjak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya beliau telah diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul di Mekah, dan beliau tinggal di Mekah berdakwah menjadi Nabi dan Rasul 13 tahun. Artinya 13 ini harus ditambahkan dong kemari, betul tidak? Tambahkan 13. Hasilnya berapa? 1454 Hijriah yang jalan, istilahnya, yang jalan. Seandainya kita ambil angka yang paling maksimal 1500 Hijriah, angka paling mentok, karena tak mungkin lewat daripada itu. Ada juga sih yang nekat 1476 Hijriah, umat Islam sudah habis. Kalau Imam Suyuti 1477 katanya umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam sudah habis. Nah, yang ngomong-ngomong begini nggak usahlah kita dengar karena dalilnya ndak ada. Tapi yang ini ada hadisnya. Maksimal 1500. Tinggal dikurangi 1500 dikurangi 1454. 46 tahun lagi ke depan hitungan Hijriah. Bukan lebih kurang ya, maksimal hanya 46 tahun lagi umat Islam di muka bumi habis. Awas ya, jangan gagal paham, bukan kiamat. Kata Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, kiamat 46 tahun lagi. Bukan kiamat, habisnya umat Islam. Tolong dipahami itu. Oke, Bapak Ibu, paling lama 46 tahun lagi. Ini udah dekat apa masih lama? Maka masihkah pantas kita mencari duit untuk 7 turunan? Kayaknya nggak pantas deh. Masihkah pantas kita bakhil dengan pencarian kita di dunia untuk menolong agama Allah, untuk memperbanyak tabungan akhirat kita? Rasanya tidak pantas deh. Masihkah kita pantas larut dalam syahwat, bergelimang dalam maksiat, sementara waktu sudah semakin dekat? Apalagi huru hara sebentar lagi akan banyak merenggut nyawa. Bencana-bencana alam, peperangan-peperangan di mana-mana. Ini akan menjadikan banyak sekali yang meninggal dunia. Udah dekat sekali hamba-hamba Allah. Udah dekat sekali. Yuk berubahlah setelah dengarkan kajian ini. Berubahlah. Saya menyampaikan ini bukan bermaksud untuk menghilangkan semangat hidup. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai pulang dari sini baunya udah kayak gini. Nggak semangat jalannya. Ditanya orang di rumah, Mas kok gitu jalannya? Udah mau kiamat. Bukan itu. Jangan sampai melihat masa depan itu gelap. Yang bujang-bujang yang niatnya menikah bulan November, Desember, habis dengar pengajian ini buat surat ke calon mertua dan calon istri. Di surga aja kita nikahnya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu pas pulang anak SMA-nya dipanggil. Nak, tahun ini kau tamat kan SMA kelas 3? Iya Pak, iya Ibu. Kau dengar nggak tadi ceramah? Dengar Pak, Ibu. Udah dekat kan? Iya. Masih mau kuliah? Enggak Pak, Ibu. Salah itu. Kita nggak setuju dengan prinsip begitu. Yang PNS pulang dari sini buat surat resign, mengingat menimbang kiamat udah dekat, memutuskan. Jangan begitu. Sekali lagi, semangat kita adalah semangat para sahabat. Sahabat-sahabat mendengarkan pengajian tentang akhir zaman dari Nabi Muhammad. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah seperti kata Nabi ini kepada mereka. Kalau besok kiamat terjadi, besok loh ya, kiamat terjadi. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini. Tanam. Tanam. Pada biji kurma ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Ya kan? Tapi Nabi masih suruh tanam. Besok mau kiamat. Maknanya apa? Sedekat apapun huru hara di depan mata kita, semangat kita tetap melihat jangka panjang untuk beramal dari sekarang. Kita tanam amal dari hari ini, walaupun hasilnya 10-20 tahun yang akan datang. Padahal itu udah dekat ini kayaknya, udah dekat hitungan tahun. Tapi nggak apa-apa, mulai saja hari ini. Bapak Ibu tahu, alhamdulillah sekarang sejak 2 minggu yang lalu telah lahir anak saya yang ke-18. Alhamdulillah, bukan Masya Allah saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Cita-cita saya apa? Saya pengen anak-anak saya nanti menjadi ulama-ulama besar yang merubah sejarah. Saya ingin anak-anak saya nanti jauh lebih hebat daripada ayahnya. Lebih hebat berkali-kali lipat.
Saya ingin anak-anak saya menjadi manusia-manusia besar yang memiliki fungsi yang dahsyat untuk dunia. Cita-cita saya begitu. Dan saya terus produksi anak. Selagi masih ada nafas di kandungan badan, selagi itu saya akan terus produksi anak. Saya bukan hanya produksi anak, saya juga mencetak generasi. Ini mana? Catatan ini. Ah, ini. Lihat gedung ini tidak? Gedung yang dalam pembangunan sekarang. Gedung ini dikhususkan untuk tingkat pesantren tingkat SMA saya. Di mana anak-anak yang tamat-tamatan pesantren tingkat SMP sudah hafiz Quran seluruhnya 30 juz. Orang yang boleh masuk ke tingkat SMA kami sudah hafiz Quran 30 juz. Target saya 4 tahun mereka dalam bimbingan kami di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz ini, mereka sudah setara dengan S1 dari Timur Tengah. Saya masih bersemangat membangun gedung. Bahkan rencana saya bila gedung ini sudah selesai, saya akan bangun masjid. Masjid kami sekarang ini masih pakai bambu. Masih pakai bambu masjid kami. Tanah masih tanah. Ini bambu ya, dan sudah mulai doyong. Saya bertekad apabila gedung ini sudah selesai, saya akan langsungkan kepada pembangunan masjid. Ustadz, kan Ustadz yang menyampaikan udah dekat, kau Ustadz penuh semangat juga mempersiapkannya. Iya, karena saya mengamalkan hadis Nabi. Besok mau kiamat, hari ini ada nggak kebaikan yang bisa engkau kerjakan hari ini? Kerjakan. Walaupun mungkin 10-20 tahun yang akan datang baru mulai menghasilkan, kerjakan sekarang. Itu kesimpulan kita dalam pengajian ini. Ya, kesimpulan kita pulang ini adalah semangat membara untuk menyongsong masa depan. Walaupun jadi nggak jadi masa depannya, yang penting dari sekarang batu peletakannya, petang pertamanya kita buat, kita mulai. Setuju? Bahkan yang harus terjadi yang muda-muda yang niatnya November, Desember menikah, setelah dengarkan pengajian ini dipercepat. Oktober, Bismillah, udah dekat mau kiamat. Si mas-mas nanti pulang dengan istrinya sambil bawa mobil, dek, dengar tadi ceramah, iya, gimana dek? Amal kita masih kurang, yuk kita tambah anak, ayo mas, gitu. Gitu. Tambah anak loh ya, bukan tambah istri. Baik kaum muslimin, infaknya tolong dimaksimalkan. Wakaf tabung akhirat dan